Arini yang berjalan meninggalkan sungai tersebut, melangkah dengan sangat pelan. Ia terus terpikirkan akan benda yang aneh di sungai tadi. Sebenarnya benda apa itu? Kenapa hatiku tidak tenang? Batin Arini. Semakin Arini melangkahkan kakinya, hati Arini semakin tidak tenang. Hatinya seakan-akan berkata bahwa Arini harus kembali dan mengambil benda tersebut. Setelah bertikai dengan perasaannya, akhirnya Arini menghentikan langkahnya dan kembali berlari menuju sungai. Arini masih dapat melihat benda yang tersangkut di sebuah ranting pohon di tengah sungai. Arini mengumpulkan keberaniannya untuk berjalan dan meraih benda tersebut. Setelah merasa yakin, Arini pun melangkahkan kakinya. Arini berjalan di tengah sungai dan semakin lama Arini semakin dekat. Arini dapat melihat dengan jelas benda itu terlihat seperti sebuah baju. Saat berada sangat dekat dengan benda itu, Arini mengulurkan tangannya dan meraih benda itu. Dan memang benar, benda itu adalah sebuah baju. Arini pun meraih baju itu dan hendak menariknya. Namun apa yang terjadi? Ternyata benda itu sangat berat. Arini sekuat tenaga menarik benda itu ke tepi sungai. Namun sebelum Arini benar-benar tiba di tepi sungai, Arini dikejutkan dengan benda yang dianggapnya hanyalah sebuah baju. Ternyata adalah seorang laki-laki yang tak sadarkan diri. Karena begitu kaget, tanpa sadar Arini melempar laki-laki itu dan berlari menjauhinya. "Ya Tuhan, apa ini?" teriak Arini. Setibanya di tepi sungai, Arini kembali melihat laki-laki itu dengan wajah penuh ketakutan. Arini terus memandang laki-laki yang tidak sadarkan diri itu. "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang?" batin Arini. Arini terus memperhatikan laki-laki itu dari kejauhan. "Aku tidak bisa membiarkan laki-laki itu di sini. Aku harus menolongnya. Tapi, bagaimana jika laki-laki itu berbahaya? Atau laki-laki itu adalah manusia jadi-jadian? Atau mungkin laki-laki itu sudah mati?" kata Arini terlihat sangat bingung. Arini kembali melihat laki-laki itu dan meyakinkan dirinya bahwa dia harus menolong laki-laki itu. Arini kemudian kembali berjalan dan menolong laki-laki itu membawanya ke tepi sungai. Saat mereka tiba di tepi sungai, Arini terus memandang laki-laki itu. Laki-laki yang begitu tampan dan sangat mempesona. Arini mencoba mencari tahu apakah laki-laki itu masih hidup atau tidak. Setelah memeriksa denyut nadinya, Arini tampak senang karena laki-laki itu ternyata masih hidup. "Ya Tuhan, laki-laki ini masih hidup. Aku harus melakukan sesuatu untuk membuatnya sadar." Maka dengan sekuat tenaga, Arini mencoba untuk menolong laki-laki itu dan menyadarkannya. Arini menekan dada laki-laki itu dengan sangat kuat. Setelah berkali-kali menekan dada laki-laki itu dengan kuat, maka keluarlah air dari mulut laki-laki itu. Arini semakin bersemangat menekan dada laki-laki itu. Dan setiap kali Arini menekan dada laki-laki itu,
air semakin banyak keluar dari mulut laki-laki tersebut. Sepertinya laki-laki itu menelan begitu banyak air. Namun setelah mengeluarkan begitu banyak air dari mulut laki-laki itu, tetapi laki-laki itu tidak juga sadarkan diri. Arini kembali mencari cara bagaimana menyadarkan laki-laki itu. Dan setelah berpikir sejenak sambil melihat ke seluruh tubuh laki-laki itu, Arini memandang wajah laki-laki itu dan menatap bibirnya. Arini masih terus memandang wajah laki-laki itu. Apakah aku harus memberinya nafas buatan? Oh tidak, aku tidak boleh melakukan itu. Tapi, bagaimana aku bisa membuatnya sadar? Apakah ada cara yang lain untuk membuatnya sadar? Batin Arini. Arini kembali memeriksa nadi laki-laki itu. Dan setelah memeriksanya, ternyata laki-laki itu masih hidup. Setelah berpikir panjang, akhirnya Arini pun memutuskan untuk membantunya dengan memberikan nafas buatan. Dengan sangat hati-hati dan perlahan, Arini mendekati wajah laki-laki itu dan memberi laki-laki itu nafas buatan. Bibir Arini begitu lembut menyentuh bibir laki-laki tersebut. Setelah Arini memberi nafas buatan selama beberapa menit, akhirnya laki-laki itu pun sadarkan diri. Laki-laki itu tiba-tiba batuk dan membuat Arini terperanjat kaget. Arini berdiri dan melihat laki-laki itu yang masih terlihat sangat lemah. Laki-laki itu berusaha untuk membuka matanya dan melihat di sekelilingnya, namun ia tak mampu untuk melakukannya. Laki-laki itu hanya dapat melihat Arini yang berdiri tak jauh darinya dengan pandangan yang tak jelas. Setelah itu laki-laki itu kembali memejamkan mata. Arini pun sangat kaget dibuatnya. Arini kembali mendekati laki-laki itu dan menepuk-nepuk laki-laki itu sambil berkata, "Ayo bangunlah, apa yang terjadi denganmu? Aku mohon jangan mati di sini. Jika kamu mati, aku tidak bisa menguburmu di sini." Teriak Arini sambil terus menepuk laki-laki itu. Sesekali Arini juga menekan dada laki-laki itu agar laki-laki itu kembali sadarkan diri. Namun laki-laki itu masih tak bergerak. Arini kemudian kembali memberikan nafas buatan kepada laki-laki itu. Namun di saat Arini memberikan nafas buatan, laki-laki itu berkata padanya, "Apakah kamu mencari kesempatan dalam kesempitan?" Perkataan laki-laki itu membuat Arini marah. "Apa maksudmu?" kata Arini. Dengan nada pelan, laki-laki itu berkata, "Apakah kamu sengaja terus menciumku?" Perkataan laki-laki itu semakin membuat Arini marah. Arini pun beranjak meninggalkan laki-laki itu. Laki-laki itu yang masih di posisinya berkata, "Apakah kamu akan meninggalkanku di sini?" Dengan kesal Arini menghentikan langkahnya dan berbalik. "Apakah kamu sadar? Apa yang sudah kamu katakan membuatku sangat marah. Dengar ya, aku ini sudah menolongmu. Jika aku tidak menolongmu, pasti kamu sudah mati di sini. Tetapi bukannya berterima kasih.
Kamu justru mengatakan sesuatu yang membuatku marah. Kata Arini membuat laki-laki itu tersenyum. Kalau begitu, tolong maafkan aku. Aku tidak tahu kalau kamu yang menolongku. Aku pikir kamu hanya mengambil kesempatan untuk menciumku. Jawab laki-laki itu. Arini memalingkan wajahnya. Laki-laki itu kemudian mengulurkan tangannya dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin menolongku lagi dengan membawa aku bersamamu?" Dengan terpaksa Arini melihat laki-laki itu. Arini menarik nafas panjang lalu berkata, "Aku tidak tahu kamu ini siapa dan dari mana. Yang jelas kamu sudah sangat merepotkanku. Ini sudah malam. Nenek pasti sudah menungguku di rumah." Mendengar Arini berkata seperti itu, laki-laki tersebut kembali meletakkan tangannya di tanah dan berkata, "Kalau begitu, jangan menghabiskan waktu dengan berdiri di situ. Cepat tolong aku dan bawa aku bersamamu. Maka dengan begitu, nenekmu tidak akan khawatir lagi, kan?" Arini semakin kaget mendengar laki-laki itu. Namun apa yang dikatakan laki-laki itu benar. Dia harus segera menolong laki-laki itu dan membawanya ikut bersamanya ke rumah.